Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sahabat sekalian yang berbahagia, terima kasih sahabat sekalian telah menonton video ini yang semoga akan memberi manfaat bagi kita semua. Tahun 2019 pada bulan Agustus terjadi listrik padam hampir di seluruh Pulau Jawa selama setengah hari. Akibatnya semua hal yang berhubungan dengan listrik terganggu. Mulai dari yang merasakan gangguan kecil sampai dengan gangguan yang besar. Contoh gangguan yang kecil, mungkin sahabat sekalian memiliki akuarium atau kolam ikan, ada yang ikannya kena dampak. Ada juga yang terkendala mendapatkan air bersih dari sumur karena pompanya tidak dapat bekerja. Dalam skala besar, komunikasi seluler terganggu. Hal ini mempengaruhi aktivitas bisnis. Mari kita sekarang fokus bagaimana mengantisipasi hal tersebut pada bagian yang dapat kita kendalikan. Pada kesempatan ini, kita akan membahas bagaimana mudahnya memanfaatkan pembangkit listrik tenaga surya untuk pemakaian di rumah kita. Semudah plug and play. Tujuan utama materi hari ini ada dua, yaitu memahami apa yang perlu diketahui dan disiapkan untuk dapat memanfaatkan PLTS di rumah kita, dan seberapa bermanfaat PLTS sebagai sumber energi listrik untuk rumah kita. Tentunya ada hubungannya dengan cerita mengenai listrik padam tadi. Selain kita membeli energi listrik dari penyedia, kita juga dapat membangkitkannya sendiri untuk kebutuhan berskala rumah yang dikenal dengan home solar system. Untuk membangkitkan sendiri di rumah, bagaimana potensinya, apa yang perlu kita persiapkan. Mari kita perhatikan penjelasan berikut ini. Baik, apakah benar memanfaatkan PLTS semudah plug and play? Ya, setelah komponen dan bahan tersedia, hanya diperlukan pengetahuan mengenai kutub positif dan negatif, serta penyambungan kabel dengan benar. Saya yakin sahabat semua mampu dan dapat mempelajarinya. Kita dapat melihat di sini komponen apa saja yang kita butuhkan dalam pemanfaatan listrik tenaga surya. Ada panel surya, controller untuk mengisi baterai yang sudah terintegrasi dengan inverter, dan baterai sebagai penggerak controller, serta penyimpan energi listrik dari cahaya matahari. Bentuk rangkaian setelah dirakit dapat dilihat pada gambar paling kanan. Panel suryanya diletakkan di mana? Kita lihat di sini posisi solar panel berada di atas atap. Posisi ini memberikan keuntungan karena solar panel bebas dari bayang-bayang benda yang menghalangi pancaran matahari menuju panel surya, baik bayangan pohon maupun bayangan konstruksi bangunan. Untuk lebih sistematis, kita bagi materi ini dalam 4 bagian, yaitu bagian umum, persiapan, pelaksanaan, dan safety. Dari data yang ada, kita dapat mengetahui bahwa populasi PLTS dalam hampir 20 tahun terakhir telah meningkat di atas 100 kali. Ini berarti perkembangan dan peminat PLTS semakin tinggi. Negara dengan kapasitas pemasangan PLTS terbesar adalah Cina, Amerika, dan Jepang. Kita sendiri di Indonesia baru terrealisasi kurang lebih 100 MW PLTS, kira-kira sekitar 0,2 per mil dari kapasitas listrik secara nasional. Meskipun potensi produksi energi surya tahunan di Indonesia tidak sebesar di Afrika, Amerika, dan Australia, namun potensi kita masih sekitar 70% dari negara-negara tersebut, yaitu 5 kWh per meter bujur sangkar per hari. Apa saja komponen yang kita perlukan, bagaimana topologi, konfigurasi, dan perhitungan untuk menentukan ukurannya. Bagaimana merangkainya? Berikut topologinya. Ada yang simple, sedang, dan kompleks. Topologi ini bisa juga kita bagi berdasarkan sumber energi listriknya. Apakah sistem PLTS yang akan dipergunakan sama sekali tanpa terhubung ke jaringan penyedia listrik atau masih tetap terkoneksi ke jaringan? Ada sistem off-grid yang sama sekali tidak terhubung dengan jaringan penyedia listrik, sistem on-grid yang setiap saat harus terhubung dengan jaringan listrik untuk dapat berfungsi, yang disebut sistem ekspor-impor energi listrik.
dan sistem hybrid yang merupakan penggabungan dari kedua sistem sebelumnya. Saran kami untuk kondisi saat ini sebaiknya sahabat sekalian memilih tipe hybrid. Keuntungannya dibandingkan dengan tipe on-grid terasa apabila jaringan listrik padam, maka sahabat sekalian masih dapat menikmati energi listrik dari PLTS baik di siang atau malam hari saat matahari tidak bersinar. Prinsip kerja masing-masing tipe ini dijelaskan sebagai berikut. Tipe off-grid, energi cahaya dari matahari diterima oleh panel surya dan dikonversi menjadi energi listrik arus searah atau biasa disebut arus DC. Lalu energi ini dikondisikan melalui solar charge controller untuk mengatur pengisian energi ke baterai dan diinversi menjadi listrik bolak-balik yang siap dipergunakan untuk peralatan yang ada di rumah kita. Prinsip kerjanya hampir sama dengan tipe off-grid untuk tipe on-grid. Apakah para sahabat semua sudah menemukan perbedaannya? Ya, perbedaannya adalah tipe ini mengandalkan listrik dari jaringan penyedia dan terhubung setiap saat dengan jaringan penyedia. Pada umumnya, tipe on-grid tidak mempergunakan baterai sebagai tempat penyimpanan energi yang dihasilkan dari matahari. Akibatnya, apabila aliran listrik dari jaringan tidak ada, PLTS kita juga ikut mengalami pemadaman listrik. Untuk tipe hybrid, tentunya dengan penggabungan fitur antara kedua tipe yang telah dijelaskan sebelumnya, menimbulkan konsekuensi harga, yaitu harga menjadi lebih tinggi dari tipe on-grid. Hal ini disebabkan karena kita perlu menyediakan baterai yang harganya relatif tinggi, sehingga penyimpanan energi listrik untuk dipakai saat listrik padam atau setelah matahari terbenam masih dapat dimanfaatkan. Setelah kita mengetahui komponen-komponen dan topologinya, sekarang perlu diketahui berapa kapasitas PLTS yang sesuai dengan keinginan kita. Kita akan menentukan kapasitas komponen panel fotovoltaik, solar charge controller, baterai, dan inverter dengan menyesuaikan pada parameter masing-masing komponen tadi. Berikut ini adalah langkah-langkah perhitungan yang dapat sahabat sekalian pergunakan dalam membangun PLTS yang akan diterapkan di rumah kita. Langkah awal dalam menentukan berapa kapasitas PLTS yang sesuai dengan keinginan kita adalah mengetahui berapa konsumsi energi harian sahabat sekalian. Caranya dengan mengetahui besarnya daya setiap peralatan yang ingin dioperasikan dan berapa lama beroperasi dalam sehari. Sebagai contoh, dapat dilihat pada tabel berikut ini. Kemudian kita menentukan data lainnya dengan mencoba nilai-nilai yang umum diterapkan pada sistem PLTS dan mudah diperoleh di toko. Misalnya berapa tegangan baterai yang akan diterapkan dan berapa jam matahari dianggap efektif dapat memberikan energi dalam sehari. Setelah diketahui daya yang akan dibebankan ke sistem PLTS, selanjutnya dapat ditentukan ukuran inverter yang diperlukan. Untuk fleksibilitas, ukuran inverter disarankan 2 kali dari daya yang akan dibebankan. Ukuran baterai ditentukan oleh energi harian yang diperlukan dan tegangan baterai yang akan diterapkan. Perlu diingat, supaya baterai awet, maka baterai hanya dapat dipergunakan 50% dari kemampuannya. Dengan demikian, ukuran baterai perlu sahabat buat 2 kali lipat dari ukuran yang diperlukan. Konfigurasi koneksi baterai apabila dirangkai lebih dari satu dilakukan dengan koneksi seri atau paralel atau gabungan keduanya tergantung voltase dan energi yang dibutuhkan. Pilih panel fotovoltaik yang akan dipergunakan. Biasanya sudah direkomendasikan dari spesifikasi solar charge controller. Fungsi utama solar charge controller adalah menjaga level pengisian baterai secara tepat dan melindungi dari overcharging atau over discharging. Hal yang perlu diperhatikan juga adalah berapa luas area yang sahabat miliki untuk menempatkan solar panel pada lokasi yang tepat. Begitu juga daya dukung dari dudukan untuk memikul bobot solar panel. Setiap meter persegi setara dengan 150 watt panel surya dan 100 watt panel surya memiliki bobot 8 kg. Dengan mengikuti langkah-langkah perhitungan di atas, kita dapat mengetahui bagaimana menentukan ukuran komponen secara tepat. Selanjutnya, kita melihat contoh penerapan dari perhitungan ini, tapi sebelum itu kita membahas dulu konfigurasi panel dan baterai. Apa yang menjadi fokus kita pada konfigurasi panel fotovoltaik dan baterai adalah pengaturan daya dan energi.
dengan menerapkan rangkaian seri atau paralel atau gabungan keduanya. Panel yang dirangkai akan menaikkan daya atau watt peak, baterai yang dirangkai akan menaikkan energinya. Dapat kita perhatikan dari contoh konfigurasi rangkaian berikut ini, bagaimana kenaikan tersebut terjadi. Setelah kita mengetahui apa yang perlu dipersiapkan, saatnya sahabat sekalian merealisasikan untuk membangun sistem PLTS di rumah kita. Berikut kita perhatikan biaya-biaya yang terkait dengan PLTS. Dari data harga energi per kWh dari masing-masing pembangkit, energi yang bersumber dari pembangkit solar masih termasuk dari salah satu yang tinggi harganya. Sebagai panduan estimasi biaya yang diperlukan untuk pembangunan PLTS di rumah sahabat sekalian, berikut data harga satuan dan porsi setiap komponen yang dapat dipergunakan. Berikut contoh penerapan PLTS di rumah kita. Pertama, sahabat sekalian perlu menentukan apa tujuan PLTS yang akan kita bangun. Apakah off-grid sepenuhnya, maka fokus pada daya simpan baterai, atau hanya memanfaatkan PLTS di siang hari saja, maka fokus pada besarnya daya yang dihasilkan panel fotovoltaik dan inverter. Di sini terlihat bahwa kebutuhan energi yang besar memerlukan baterai sebagai penyimpan energi yang cukup besar juga, sehingga memerlukan biaya dan perhatian khusus agar baterai awet dipergunakan dalam jangka panjang sampai dengan 5 tahun atau lebih. Setelah semua komponen siap dirangkai, hal yang perlu diperhatikan untuk keselamatan rangkaian listrik di rumah para sahabat sekalian adalah pemasangan alat-alat pengaman listrik dari arus dan suhu berlebih serta isolasi yang baik. Hal yang perlu perhatian adalah ukuran kabel, ukuran breaker, dan daya maksimum panel yang dapat diterima solar charge controller. Penentuan pengaman arus dapat sahabat hitung dari konfigurasi rangkaian seperti pada contoh berikut ini. Setiap kabel panel fotovoltaik positif yang akan masuk ke terminal combiner diamankan oleh breaker. Kabel yang masuk ke controller diamankan juga oleh breaker. Begitu pula kabel yang menuju baterai. Bila sahabat merasa ragu, segera hilangkan keraguan dengan cara mempelajari lagi atau bertanya ke seseorang yang mengetahui tentang materi tersebut. Tujuannya supaya kita yakin selalu aman dalam bertindak. Kembali ke kasus listrik padam tadi, listrik padam dapat menimbulkan hal-hal yang kurang baik dengan adanya PLTS yang juga dapat berfungsi sebagai UPS di rumah kita. Terjadinya pemadaman listrik dari jaringan tidak akan terlalu berdampak atau bahkan tidak terasa sama sekali. Apalagi di masa-masa dianjurkannya bekerja dari rumah, sangat diperlukan kehandalan ketersediaan energi listrik untuk menunjang kelancaran pekerjaan para sahabat sekalian. Dengan kapasitas PLTS yang memadai, rumah kita menjadi rumah yang selalu on. Jadi, PLTS bukan saja mudah untuk diterapkan di rumah kita, namun juga bermanfaat untuk menjaga kualitas ketersediaan energi listrik untuk hidup kita sehari-hari. Dengan penerapan PLTS, kita dapat memahami betapa pentingnya menggunakan peralatan listrik yang hemat daya dan juga pentingnya mengatur pemakaian peralatan listrik secara bergantian untuk mengurangi beban di dalam sistem PLTS. Demikianlah sahabat materi kita saat ini. Insya Allah akan kita sambung pada kesempatan berikutnya. Saya senang sekali dapat berbagi dan belajar bersama sahabat sekalian yang berbahagia. Semoga Allah memberkahi kehidupan kita, menjaga keluarga kita, dan mengampuni dosa-dosa kita. Itu yang dapat saya sampaikan. Silahkan bila ada tanggapan, diskusi, masukan, dan komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.